Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tema kebudayaan suku Batak. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami semua dapat presentasi dengan selancar-lancarnya. Kemudian akan saya perkenalkan anggota kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Akmal Nafi Hidayat, nomor absen 3. Kemudian ada Abrilian Aktania, nomor absen 1. Dan ada Mira Koirunisa, nomor absen 4. Selanjutnya untuk materinya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama sejarah suku Batak. Yang kedua persebaran suku Batak di Indonesia di dunia. Yang ketiga karya seni budaya suku terdiri dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, tarian daerah, upacara adat, lagu daerah, permainan tradisional, makanan tradisional. Kemudian yang keempat, cara menjaga kebudayaan adat agar terus berkembang dari generasi ke generasi. Yang kelima, menanamkan nilai kebudayaan adat agar anak Indonesia mencintainya. Yang keenam, cara mengatasi nilai kebudayaan adat yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah suku Batak dan persebaran suku Batak di Indonesia dan di dunia. Sejarah suku Batak. Suku Batak ialah kelompok etnis tua di Nusantara. Namun karena keterbatasan catatan dan literatur menjadikan sejarahnya sulit untuk ditelusuri. Belum diketahui secara pasti kapan pertama kali nenek moyang orang Batak mulai mendiami wilayah Sumatera bagian timur, yaitu Tapanuli. Sulitnya mencari bukti sejarah, hingga kini masih ada perdebatan mengenai asal-usul suku Batak. Kemudian besar leluhur suku Batak berasal dari Pulau Formosa, Taiwan. Namun bisa juga jadi kawasan Indochina, Mongolia, atau Mizoram. Mulai dikenalnya suku Batak di Indonesia, etnis Batak merupakan gabungan dari beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Setelah membentuk organisasi yang bernama Jong Batak yang terdiri para pemuda asal Toba, Karo, Simalungun, Mandaliling, Angkola, dan Pakpak. Identitas masyarakat setempat diakui sebagai suku Batak pada tahun 1926. Selanjutnya persebaran di Indonesia dan di dunia. Jumlah suku bangsa Batak menempati peringkat ketiga di Indonesia, yaitu sebanyak 8,47 juta jiwa atau 3,58% dari jumlah penduduk Indonesia. Peringkat pertama suku bangsa Jawa 40,22% dan peringkat kedua suku bangsa Sunda 15,50%. Ternyata dari sekitar 8,40 juta jiwa, suku bangsa Batak menjadi penduduk Provinsi Sumatera Utara sekitar 5,79 juta jiwa atau 68,34%, dan 2,68 juta jiwa atau 31,66% tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Persebaran di dunia. Beberapa bukti arkeolog menunjukkan bahwa orang Taiwan telah pindah ke Filipina dan Indonesia sekitar 2,5 ribu tahun lalu, tepatnya pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Sulitnya mencari bukti sejarah, maka hingga kini masih ada perdebatan mengenai asal-usul Batak. Kemudian leluhur suku Batak berasal dari Pulau Formosa di Taiwan, namun bisa juga dari kawasan Indochina, Mongolia, dan Mizoram. Rumah adat suku Batak. Yang pertama yaitu rumah adat Simalungun. Rumah ini memiliki ornamen atau ukiran pada rumah dan digambar menggunakan warna merah, putih, dan hitam. Rumah ini memiliki bentuk rumah panggung yang berbentuk persegi panjang, yang dilengkapi dengan 2 pintu pada bagian depan dan belakang. Terdapat filosofi yang bertujuan untuk setiap orang yang masuk harus menghormati tuan rumah. Untuk yang kedua yaitu rumah adat Toba. Terdapat 3-4 keluarga yang mendiami rumah adat satu ini karena ukuran rumah adat Toba memiliki ukuran yang relatif besar. Rumah ini memiliki bentuk rumah panggung dan rumah ini tidak mempunyai pembatas atau sekat pada ruangannya. Yang ketiga yaitu rumah adat Batak Karo. Rumah adat Batak Karo Sumatera Utara ini berbeda dengan rumah adat suku lainnya, dan kekhasan itulah yang mencirikan rumah adat Karo. Bentuknya sangat megah, diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat diatur oleh adat Karo, dan karena itulah disebut dengan rumah adat Karo. Untuk poin yang kedua yaitu pakaian adat Batak. Pakaian
Batak Toba. Pakaian adat Sumatera Utara khas Batak Toba terbuat dari kain ulos atau kain tenun tradisional mulai dari bagian atas sampai bawah. Untuk yang kedua yaitu pakaian Batak Simalungun. Orang Batak Simalungun juga menggunakan kain ulos untuk pakaian adat mereka. Hanya saja penyebutannya berbeda. Mereka menyebutnya kain hiu. Untuk yang ketiga yaitu pakaian adat Batak Karo. Pakaian adat khas Batak Karo tampak serupa dengan Batak Toba. Perbedaan yang paling menonjol adalah penggunaan kain tenun yang disebut uisgara. Untuk poin yang selanjutnya yaitu senjata tradisional. Yang pertama yaitu pisau toba. Pisau toba menjadi salah satu senjata tradisional dari Batak yang bentuknya menyerupai pisau. Ukurannya tergolong kecil dibandingkan pisau lain. Senjata ini diperkirakan muncul pada abad ke-19 Masehi. Pisau toba terbuat dari kuningan, besi, dan kayu. Yang kedua yaitu pisau karo. Pisau karo merupakan senjata tradisional dari Batak yang sangat berguna untuk pertarungan jarak dekat. Senjata tradisional ini diperkirakan mulai dibuat pada abad ke-19 Masehi. Pada bagian sarungnya terdapat suasa dan perak sebagai penanda identitasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu hujur siringis. Hujur siringis ini merupakan senjata tradisional Batak dengan bentuk menyerupai tombak. Senjata ini digunakan untuk berperang oleh prajurit dari kerajaan Batak pada zaman dahulu. Hujur siringis memiliki mata tombak yang sangat runcing dan tajam pada ujungnya. Untuk poin yang keempat yaitu alat musik tradisional. Yang pertama yaitu odap. Odap merupakan alat musik tradisional Batak Toba yang merupakan alat musik yang dikategorikan sebagai alat musik membran pon. Odap adalah alat musik gendang dan punya dua sisi yang perannya adalah membawa ritme. Odap dimainkan pada saat pawai dan sebagai pengiring lagu-lagu tertentu pada gondang sebangunan. Hesek. Alat musik tradisional suku Batak Toba yang lainnya adalah hesek. Alat musik ini adalah alat musik tradisional yang digunakan sebagai pembawa tempo. Bahan untuk membuat hesek adalah pecahan logam yang dipukul menggunakan botol. Cara memainkan hesek adalah dengan memukulkan pecahan logam tersebut dan karena itu alat musik ini dikategorikan alat musik idopon. Yang selanjutnya itu sarune bolon. Salah satu alat musik tradisional suku Batak Toba adalah sarune bolon yang terbuat dari kayu dan tanduk kerbau. Sarune bolon mempunyai suatu alat bantu sebagai sumber suara yang biasa disebut dengan ipit-ipit. Yang terbuat dari kayu arang, alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Untuk poin yang kelima yaitu tarian daerah. Yang pertama tarian Batak Toba. Tortor adalah tarian purba yang identik dengan gerakan yang diiringi dengan alat musik gondang. Tortor Batak Toba sendiri merupakan tarian Batak yang berasal dari wilayah Toba yang meliputi Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan Humbang Hasundutan. Untuk yang selanjutnya yaitu tarian Batak Karo. Tortor Batak Karo merupakan tarian suku Batak wilayah Karo Sumatera Utara yang juga memiliki jenis, gerakan, dan tujuan tertentu. Masyarakat Karo sendiri menyelenggarakan tarian khas ini sesuai dengan hajat masing-masing tuan rumah. Untuk yang selanjutnya yaitu tarian Batak Mandailing. Tarian suku Batak yang salah satu ini berasal dari daerah Mandailing, tepatnya Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Dalam perkembangannya, tarian Mandailing ini cukup sering dipertunjukkan di berbagai upacara dan kegiatan adat. Untuk poin yang keenam yaitu upacara adat. Yang pertama upacara Sipaha. Salah satu yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Batak adalah upacara Sipaha 5. Upacara ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Batak penganut kepercayaan Malim yang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat yang sudah didapatkan dalam setahun. Untuk yang kedua yaitu Gondang Naposo. Gondang Naposo adalah tradisi mencari jodoh dalam adat Batak. Pesertanya adalah para muda-mudi. Dulunya, jika di dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, disepakatilah untuk menggelar Gondang Naposo. Nantinya para muda-mudi kampung lain datang untuk melihat calon kekasihnya. Yang ketiga yaitu Horjabius. Horjabius ritual berusia ratusan tahun ini merupakan elemen dasar dalam sistem kelembagaan masyarakat Toba. Sebuah tradisi ruas permalim menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah raja. Bersama
tetua adat berkumpul mengatur tataan pemerintah dan spiritual pada satu kampung di zaman dahulu. Untuk poin yang ketujuh yaitu lagu daerah. Yang pertama, Sinanggartulo. Lagu ini sendiri menciptakan tentang sebuah kisah dari seorang pria yang harus menuruti semua perintah ibunya. Perintah tersebut menyebutkan agar si anak mencari pasangan yang satu marga dengannya. Yang kedua yaitu Anakku Naburju. Lagu ini menceritakan mengenai doa dan sekaligus pesan dari seorang ibu kepada anaknya supaya anak tersebut menjadi anak yang baik. Untuk yang ketiga yaitu Boru Panggoaran. Bagi adat Batak, memiliki anak laki-laki adalah sebuah hal yang sangat membanggakan. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang memberi kesadaran bagi masyarakat bahwa memiliki anak perempuan bukanlah hal yang memalukan. Untuk poin yang ke-8 yaitu permainan tradisional. Yang pertama, Gundala-Gundala. Permainan Gundala-Gundala menjadi permainan tradisional di daerah Karo, Langkat, dan Deli Serdang. Dalam prakteknya, permainan Gundala-Gundala dimainkan dengan menggunakan topeng. Untuk yang kedua yaitu Margala. Permainan ini mengandalkan kerjasama tim, mengandalkan kecepatan kaki dan pikiran untuk mengatur strategi mengalahkan lawan. Permainan ini dapat disebut juga Gobal Sodor di beberapa daerah lain. Untuk yang ketiga yaitu Galahambek. Permainan Galahambek atau engklek merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Untuk poin yang ke-9 yaitu makanan tradisional. Yang pertama yaitu tombur. Tombur merupakan salah satu makanan khas Batak yang berasal dari Tapanuli. Hidangan tradisional ini menggunakan ikan lele atau ikan mujair yang diolah dengan cara dibakar. Yang kedua yaitu Dali Nihurbo. Makanan khas Batak ini nampak seperti tahu pada umumnya, namun sebenarnya ini adalah susu kerbau yang dipadatkan. Yang ketiga yaitu Naniura. Naniura adalah makanan khas Batak Toba yang berupa ikan tuna mentah yang dimasak tanpa api. Ikan tuna yang dipotong dan dipisahkan dari sisinya, kemudian dimariniasi dengan air jeruk dan bumbu seperti andaliman, bawang merah, bawang putih, dan kecombrang. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4 yaitu cara-cara melestarikan budaya daerah agar terus berkembang dari generasi ke generasi, yaitu dengan cara A. Memperhatikan dan mempelajari budaya daerah, B. Menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu, C. Mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga, D. Mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar, E. Menanamkan ilmu kebudayaan sejak dini. Poin yang kelima yaitu cara menanamkan nilai kebudayaan atau adat agar anak-anak Indonesia mencintainya, yaitu dengan cara menanamkan nilai kebudayaan pada anak adalah dengan orang tua menjadi teladan, menggunakan bahasa daerah di rumah, serta rekreasi budaya keluarga. Untuk poin yang terakhir, cara mengatasi nilai kebudayaan atau adat yang sudah pudar akibat masuknya budaya asing, yaitu dengan memegang teguh suatu prinsip sebagai generasi milenial agar tidak terjerumus pada arus yang tidak baik dengan cara menyaring atau memfilter budaya yang masuk. Karena tidak sedikit yang bahkan sudah terjerumus arus negatif budaya asing. Kita seharusnya sebagai penerus dan pewaris negara Indonesia harus siap oleh setiap tantangan globalisasi yang semakin merajalela dengan cara menghempaskan seluruh pengaruh negatif budaya asing yang akan mengancam jati diri bangsa. Oleh karena itu, setiap patriotisme dan nasionalisme perlu ditanamkan pada generasi muda sejak dini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.